Kami terus melakukan edukasi kepada nasabah kami, terutama nasabah priority banking kami, melalui relationship manager kami. Selain itu, kami juga secara reguler mengadakan event, karena during pandemic ini biasanya kami juga mengadakan online event, ya, dengan menggandeng partner kami, yaitu para fund house yang sudah ternama dan juga punya reputasi yang memang sangat baik, untuk kita juga berikan edukasi kepada nasabah bagaimana memilih investasi yang baik. Baik. Lalu kalau di Bank Muamalat seperti apa Pak Purnomo? Baik, menambahkan tadi yang disampaikan Bu Disa tadi, memang literasi itu paling penting tuh saat ini, karena bagaimanapun juga kita harus bisa mensosialisasikan kepada para nasabah bagaimana caranya melakukan investasi dengan proper. Ya. Nah, inilah yang kemudian ditambah dengan kenyataan bahwa menurut data KSE itu 60% dari investor baru di 2 tahun selama masa pandemi kemarin itu diokupasi oleh kaum milenial muda. Dan 60% itu jumlahnya kalau kita lihat dari data KSE itu sekitar 44 triliun lebih. Jadi cukup signifikan. Makanya kami sebagai financial institution yang memang konvensional ini harus meluaskan sebanyak mungkin platform digital supaya ini bisa langsung dijangkau oleh investor-investor pemula yang 60% selama 2 tahun pandemi kemarin itu menginvestasikan 44,3 triliun tuh menurut data KSE. Itu Anneke. Baik, kita kembali ke Bu Laediza. Dengan banyaknya investasi bodong yang menjanjikan keuntungan yang besar ini, apakah dari Bank Mega merasa juga ada kesulitan untuk bisa mendekati nasabah-nasabah menengah atas? Untuk kami sih tidak ada kesulitan ya Mbak Anneke ya. Karena dengan pendekatan yang memang kami sudah lakukan lewat relationship manager kami, saat ini semua berjalan dengan baik. Bahkan kita lihat perkembangan business wealth management juga di Bank Mega sangat-sangat baik di tahun 2021. Baik, artinya tidak terganggu ya. Di Bank Muamalat seperti apa Pak Purnomo? Apakah juga pernah mengalami kesulitan juga karena terlalu banyak juga investasi bodong yang menawarkan return yang cukup tinggi? Kalau di perbankan syariah terutama pengalaman di bank kami di Bank Muamalat, memang ada 3 instrumen yang relatif spesifik gitu ya untuk nasabah-nasabah di perbankan syariah. Satu adalah sukuk gitu ya, yang memang di dalam 2 tahun selama masa pandemi ini penjualan sukuk juga cukup luar biasa dan cukup dinikmati. Kemudian instrumen reksadana, karena kita juga tahu bahwa 91% lebih dari data KSE itu memang dalam 2 tahun pandemi itu orang investasinya di reksadana. Yang ketiga kalau di perbankan syariah itu emas. Karena nasabah-nasabah di perbankan syariah masih menganggap emas itu sebagai salah satu safe haven currency yang bisa dipakai untuk nabung, terutamanya biasanya purpose-nya adalah untuk tabungan haji gitu ya. Nah, dari ketiga produk utama itu kami melihat tidak ada kesulitan bagi nasabah kami untuk kemudian melakukan akses untuk bisa melakukan investasi terhadap ketiga produk investasi unggulan yang untuk di marketnya syariah itu masih menjadi primadona. Gitu, Anneke. Baik, sukuk, reksadana, dan emas. Lalu bagaimana di Bank Mega, Bu Betul. Laediza? Apa yang menjadi favorit nasabah menengah atas? Untuk di Bank Mega kalau kita bicara produk investasi nomor satunya adalah memang reksadana. Reksadana itu yang tahun lalu yang sangat favorit itu adalah fixed income fund ya atau reksadana pendapatan tetap. Kemudian yang kedua adalah reksadana equity, yang ketiga adalah reksadana campuran. Kemudian yang berikutnya juga yang sangat diminati oleh nasabah adalah produk government bonds. Government bonds ini selain tadi sukuk seperti yang disampaikan Pak Purnomo, kami juga menawarkan ORI dan juga kita menawarkan FR. Nah, ini adalah produk-produk favorit yang sampai saat ini masih diminati oleh para nasabah. Baik, kalau kita melihat kondisi saat ini di saat terjadi konflik geopolitik, apakah juga ini akan mempengaruhi permintaan untuk tadi yang disampaikan Bu Laediza, mungkin ORI atau mungkin government bond? Kita nggak melihat sih hari ini terjadi penurunan ya. Kalau kita lihat kan biasanya mereka melihat membandingkan dengan kalau bicara government bond mereka atau ORI, mereka membandingkan dengan suku bunga deposito. Kalau kita lihat memang return dari produk bonds ini dibandingkan dengan deposito memang lebih tinggi ya, sehingga memang untuk customer yang punya time
term horizon yang lebih panjang, mereka menempatkan dananya pada instrumen ini untuk bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih baik tentunya dibandingkan deposito.